Beas Master. Bab 21 sampai dengan 25. Bab 21. Pesan grup. Xiao Wu, yang secara tidak sengaja makan terlalu banyak, memiliki perut bulat dan berbaring di tangan Qiao Bai berpura-pura mati. Mendukung ketidaknyamanan perut, uleni. Xiao Wu memandang Qiao Bai dengan matanya yang berbicara. Lanjutkan melihat Qiao Bai. Baru setelah Qiao Bai mengulurkan jari-jarinya untuk menggosok perutnya, Xiao Wu menutup mata kacangnya dan menikmati layanan gosok perut khusus. Qiao Bai menghela nafas. Dia dipatuk, dan dia melayani leluhur kecil. Siapa yang dia sakiti? Oh, dia secara pribadi membawa pulang leluhur kecil ini. Qiao Bai tidak lagi terkejut. Jujurlah dan jadilah penyekop kotoran yang berkualitas. Setelah menggosok, dan kenyataan bahwa matahari tidak begitu terik di pagi hari, Xiao Wu benar-benar tertidur. Qiao Bai dengan hati-hati menempatkan Xiao Wu di atas bantal kecil yang disiapkan khusus untuknya. Lepaskan saja. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Xiao Wu sangat terkejut sehingga dia berbalik. Qiao Bai dengan cepat mengangkat telepon, menggunakan kecepatan tangannya yang telah dia lajang selama 30 tahun di kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini, dia dengan cepat mematikan telepon. Dia mengusap perut Xiao Wu beberapa kali lagi, membujuk Xiao Wu tertidur lelap lagi. Lihat situasinya. Qiao Bai kemudian dengan hati-hati menarik kembali jarinya dan memeriksa pesan yang baru saja dia terima. Saat melihat ini, Qiao Bai mengangkat alisnya karena terkejut. Kebaikan. Ini sebenarnya berita di kelompok kelas. Itu milik semua anggota AID. Ini adalah wewenang yang hanya dimiliki oleh administrator, yaitu kepala sekolah. Dalam beberapa menit ketika Qiao Bai mematikan ponselnya, teman sekelas yang biasanya hanya mengirim sedikit pesan di grup, kebanyakan mengobrol secara pribadi, telah mencapai 99 plus pesan di grup kelas. Setelah membaliknya sedikit, Qiao Bai akhirnya mengerti alasannya. Lao Wang, kepala sekolah, siswa yang terhormat, kualifikasi pendaftaran untuk pangkalan pembiakan makhluk luar biasa tahun ini telah dirilis. Setiap orang harus memeriksa apakah mereka telah melamar. Mereka yang belum melamar juga harus mengontrak hewan peliharaannya sendiri sesegera mungkin. Jangan mempengaruhi kemajuan akademis Anda di tahun terakhir sekolah menengah Anda. Balasan semua orang dengan cepat muncul di bawah. Menerapkan aplikasi apa? Hal seperti itu tidak ada. Kepala anjing.jpg. Lulus. Hehe. Sejak saya di sekolah menengah, saya selalu gagal dalam melamar setiap tahun, jadi saya sudah putus asa sejak lama. Mereka yang begitu tulus sehingga pantas mendapatkan pengakuan sangat menyenangkan. Ajukan permohonan kualifikasi untuk membeli makhluk luar biasa dari Alliance Breeding Base. Ini adalah penipuan. Sebagian besar siswa yang berbicara mengeluh. Mustahil. Hal seperti ini sungguh wajar. Sekolah menengah No. 11 Kota NY, sebagai salah satu sekolah menengah utama di Kota NY, memiliki kelas khusus untuk master binatang yang telah bangkit. Rasio manusia biasa dan master binatang yang telah bangkit adalah sekitar 20:1. Sebagian besar kebangkitan terjadi antara usia 14 dan 18 tahun. Setelah mereka berusia di atas 18 tahun, sangat sedikit orang yang masih bisa terbangun. Sekolah menengah utama, kelas master binatang, setelah penyaringan berlapis seperti itu, kelas Qiao Bai hanya memiliki total 29 siswa. Kebanyakan orang terlahir relatif biasa-biasa saja. Inilah sebabnya mengapa Qiao Bai mengatakan sebelumnya bahwa rubah api kecil Qi Yue memiliki sikap alami yang menghancurkan di antara teman-temannya. Menggunakan diri sendiri untuk menyelamatkan orang lain tidak lebih dari ini. Jadi bagi semua orang, ini adalah pilihan terbaik bagi mereka untuk mengajukan kuota di basis pembiakan aliansi. Itulah peluang untuk terpilih. Hal ini terlihat dari adanya pengaduan di kelompok. Rendah. Sangat rendah. Berpartisipasi setiap tahun dan gagal setiap tahun. Qiao Bai cukup curiga bahwa jika dia tidak mengambil pintu belakang, tahun ini, dia mungkin tidak akan bisa melamar.
Permainan Raja Eropa satu dalam sejuta seperti ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan pemain seperti dia yang tidak mengeluarkan uang. Sepertinya aku terkena pukulan. Setelah menggulir beberapa item ke bawah, Qiao Bai tiba-tiba melihat pesan seperti itu. Oke, Qiao Bai langsung mengerti bagaimana berita kurang dari 99 plus dalam 5 menit keluar. Faktanya, kelas mereka sebenarnya menghasilkan 1 dari sejuta kaisar Eropa. Apa bedanya dengan memenangkan jackpot dalam lotre? Tidak, para siswa dalam kelompok langsung tertawa setelah melihat berita ini. Astaga, asli atau palsu? Bukankah ini hanya penipuan untuk mendapatkan biaya pendaftaran, dan sebenarnya ada yang bisa melamar? Apakah orang ini masih bersamaku? Saya tidak percaya. Kecuali Anda menunjukkannya kepada saya. Tangkapan layar.jpg. Qiao Bai membuka gambar itu dengan rasa ingin tahu dan melihatnya. Dia hanya ingin tahu seperti apa bukti Oh Huang. Gambar adalah tangkapan layar biasa. Beberapa informasi penting seperti nomor seri aplikasi buram, namun namanya tidak buram. Selamat kepada Luting karena telah mengajukan permohonan untuk membeli bunga lantian jade di pangkalan pembibitan bunga lantian jade NY. Dengan nomor seri ini, Anda dapat membeli bunga lantian jade di pusat penangkaran kapan saja sebelum tanggal 31 Agustus. Qiao Bai mengangkat alisnya. Kebaikan. Pangkalan pembibitan bunga giok lantian. Apakah itu satu-satunya tempat berkembang biak yang tidak dia datangi? Qiao Bai cukup tertarik dengan pangkalan ini. Sayang sekali Qiao Bai terburu-buru membawa Xiao Wu pergi, jadi Qiao Bai tidak punya pilihan selain menyerah mengunjungi markas terakhir. Pastinya tidak ada penyesalan jika Anda menyesalinya. Hanya sedikit penasaran. Bunga giok lantian adalah tingkat menengah luar biasa tingkat rendah. Nilainya tidak tinggi, tetapi dapat direproduksi secara khusus oleh aliansi, yang menunjukkan bahwa ia memiliki kelebihan dan kelebihan. Aliansi tidak pernah terlibat dalam bisnis yang merugi. Wow, mengapa kesenjangan antar manusia begitu besar? Anggota komite studi, bisakah Anda memberi saya keberuntungan Anda? Ceng-ceng plus 1, kenapa aku tidak seberuntung itu? Saya belum mengajukan permohonan untuk kualifikasi pembelian basis penangkaran aliansi, dan saya tidak mampu membeli makhluk luar biasa di rumah penangkaran. Apakah saya benar-benar harus menangkap makhluk liar yang luar biasa? Mencengkeram. Tangkap apa? Cacing, lebah atau burung? Jika harus memilih salah satu, saya sarankan Anda memilih burung. Setidaknya itu makhluk luar biasa tingkat rendah, bukan? Berhati-hatilah, jangan sampai ada lubang berdarah akibat kecupan burung. Saya hanya bercanda. Bagaimanapun juga, makhluk luar biasa pertama yang tertular sangatlah penting. Tidak peduli seberapa besar Anda tidak mampu membelinya, Anda tidak dapat tertular serangga madu dan burung kecuali Anda benar-benar tidak menginginkannya di masa depan. Saya sudah berpikir untuk mengambil pinjaman untuk membeli makhluk luar biasa tingkat rendah dan menengah. Harganya kurang dari 500.000 yuan dan keluarga saya hampir mampu membelinya. Mengapa? Hanya bisa seperti ini. Keluarga saya juga sama. Beberapa tahun yang lalu, bukankah negara dan aliansi bersama-sama membuat pinjaman resmi? Selama kondisi keluarga baik dan Anda memiliki kelebihan yang dapat dimanfaatkan, tidaklah sulit untuk meminjam makhluk luar biasa tingkat rendah dan tingkat tinggi. Lebih jauh lagi, lupakan saja, saya tidak memiliki kualifikasi. Berapa banyak orang di kelas kita yang siap mengajukan pinjaman aliansi? Bagaimana kalau kita semua pergi bersama? Mungkin akan ada diskon atau subsidi tambahan. Ada kekuatan dalam jumlah. Begitu kata-kata ini keluar, 1 panggilan dan 100 tanggapan. Kecuali Luting yang telah mengajukan permohonan kualifikasi untuk membeli Alliance Breeding Base. Terdapat 4 siswa lainnya dari keluarga yang relatif mampu, 2 siswa yang telah menandatangani kontrak dengan burung dan cacing lebah sejak tahun pertama sekolah menengah mereka, dan 21 siswa sisanya kecuali Qiao Bai semuanya telah mendaftar untuk acara ini. Menghitung jumlah orang, mereka segera mengetahui bahwa Qiao Bai hilang.
Keong King Bai, ikutlah bersama kami untuk mengajukan pinjaman aliansi resmi. Meskipun batas kredit Anda mungkin tidak terlalu tinggi, tetapi hasil Anda bagus, dan jumlah kita banyak, seharusnya tidak sulit mendapatkan pinjaman untuk membeli makhluk luar biasa tingkat rendah dan menengah beruntung, dan Anda juga bisa membeli makhluk tingkat rendah dan tinggi. Kepala sekolah, Lao Wang, juga mengetahui situasi Kiao Bai. Dia berinisiatif mengirim pesan di grup, Kiao Bai, jangan terlalu membebani pinjaman secara psikologis. Selama Anda bisa menjadi master binatang resmi, cepat atau lambat uang itu akan terbayar kembali. Jangan menyerah pada masa depan cerahmu hanya demi sedikit kesulitan di hadapanmu. Entah itu teman sekelasnya atau kepala sekolah, mereka semua sangat memikirkan Kiao Bai. Kiao Bai merasa sedikit hangat di hatinya saat melihat berita itu. Apapun yang terjadi, setidaknya para siswa ini bukanlah orang jahat. Titik awal menyatukannya juga bagus. Jika Kiao Bai tidak cukup beruntung untuk membuka pintu belakang, dia tidak akan bergabung. Taklukkan serangga madu, memelihara dengan baik. Bukankah menyenangkan berevolusi menjadi kupu-kupu peri? Kiao Bai, terima kasih, Lao Ban, dan terima kasih atas perhatian Anda terhadap saya. Tapi aku telah mengontrak hewan peliharaan, jadi aku tidak akan ikut denganmu. Setelah memikirkannya, Kiao Bai mengirim pesan lain. Kiao Bai, ada saluran kecil. Profesor Zhou dari Universitas Jade Bird mungkin menerbitkan makalah baru ini menjadi lebih detail. Tersiar kabar bahwa serangga madu dapat berevolusi menjadi kupu-kupu peri. Pasti ada banyak siswa yang tidak punya pilihan selain mengambil pinjaman untuk membeli makhluk luar biasa. Apakah mereka akan mempertimbangkan untuk tertular serangga madu? Pikir Kiao Bai tidak yakin. Bab 22. Pergi ke pusat pertempuran. Begitu gosip tentang Kiao Bai keluar, berita di kelompok kelas langsung menjadi lebih banyak. Profesor Zhou dari Universitas Jade Bird. Mereka yang mendengarnya terkejut. Setelah mencari sesuatu di internet yang belum pernah saya dengar, saya pertama kali tertarik dengan kecantikan Zhou Xinran. Kemudian saya melihat rangkaian penghargaan dan makalah yang diterbitkan dalam pendahuluan Rincin, dan ekspresi saya secara bertahap menjadi terkejut. Semua orang sangat penasaran, kenapa kedua orang ini begitu tiada bandingannya. Bahkan kepala sekolah, Lao Wang, tidak bisa duduk diam sekarang. Lao Wang, Kiao Bai, apakah kamu yakin? Kiao Bai, tentu, tapi saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Profesor Zhou tidak meminta saya untuk merahasiakannya, tetapi akan lebih baik jika membicarakannya setelah makalah Profesor Zhou keluar, dan semua orang akan mempercayainya. Kau tak bilang, dia berkata tanpa dasar apapun bahwa dia bisa membuat cacing madu berevolusi. Dan Zhou Xinran menerbitkan makalah yang menunjukkan bahwa serangga madu dapat berevolusi. Mana yang lebih bisa dipercaya? Melihat bahwa Kiao Bai yakin, kurang dari separuh siswa dalam kelompok itu terguncang. Bagaimana kalau mereka menunggu? Namun ada juga sebagian orang yang bertekad memilih makhluk luar biasa yang beragam baik dan potensial besar saat berlibur. Pendapat berbeda. Kiao Bai tidak terlibat lagi. Masyarakat manusia, segala sesuatu yang dapat dikatakan telah dikatakan. Sisanya tergantung pada pilihan pribadi. Dia tidak punya kendali atas hal itu. Di sisi lain, Li Gan, yang bersenang-senang dengan Kiao Bai secara pribadi, mengirim beberapa pesan ke jendela kecil Kiao Bai. Li Gan, brengsek, apakah berita di grupmu benar? Kiao Bai, Bao Zhen, ada apa? Itu tidak ada hubungannya denganmu, bukan? Bukankah kamu sudah lama membuat kontrak dengan Kadal Naga? Kiao Bai membalik halaman dalam ingatannya. Latar belakang keluarga Li Gan di atas rata-rata, dia periang, dan sering menganggap dirinya sebagai ayahnya. Entah Anda memanggilnya seorang yang hebat, atau Anda memanggilnya Da Kiao atau Xiao Kiao. Karena beberapa kebetulan dan keinginan pria untuk menang, singkatnya, hubungan mereka tidak buruk.
Li Gan membeli bayi kadal naga pada semester kedua tahun kedua sekolah menengahnya. 34 juta. Tingkat tinggi luar biasa menengah. Kadal naga bukanlah naga, tapi tidak ada makhluk luar biasa yang berani menambahkan naga pada namanya. Tampak setengah seperti naga. Atribut api. Setelah evolusi, Anda juga bisa mendapatkan atribut terbang. Kemampuan menyerang yang unggul. Potensinya sepadan dengan harganya. Satu-satunya kelemahan adalah masa pertumbuhan kadal naga yang relatif lama dan tidak dapat dilewati dengan mengonsumsi sumber daya. Levelnya tertahan di level menengah. Namun, setelah evolusi, level terendah adalah kadal naga bersayap ganda level rendah yang luar biasa. Di antara sedikit orang di kelas yang membeli sendiri makhluk luar biasa, kadal naga Li Gan juga salah satu yang terbaik. Itu masuk akal. Berita di grup adalah bahwa Li Gan hanya menonton kesenangan itu dan datang menanyakan alasannya. Li Gan, ini bukan karena adu anjing Zhao Chen. Cek, sangat jelek untuk mengatakannya, baik di dalam maupun di luar, itu berarti aku meremehkanmu. Dengan kata-katamu yang benar, ayah akan menyerangnya sekarang. Sudut mulut Qiao Bai sedikit terangkat. Qiao Bai selalu mengetahui bahwa sebagai 4 orang di kelas yang membeli dan mengontrak hewan peliharaan, ada lingkaran kecil di antara mereka. Hubungannya mungkin tidak baik, seringkali digunakan untuk pertengkaran dan perkelahian. Latar belakang keluarga Zhao Chen sedikit lebih buruk daripada Li Gan, dan hewan peliharaan yang dikontrak adalah harimau bergigi petir tingkat menengah yang luar biasa. Atribut guntur. Ini juga merupakan salah satu atribut dengan kekuatan serangan yang kuat. Li Gan dan Zhao Chen tidak cocok satu sama lain. Ditambah lagi, saya tidak tahu apakah itu karena pertarungan antara naga dan harimau, tapi kadal naga dan harimau bergigi petir agak mirip raja yang tidak melihat raja. Keduanya sering bertengkar dalam 6 bulan terakhir, menggunakan hewan peliharaan untuk bertarung. Qiao Bai, seseorang dengan latar belakang biasa dan bermain baik dengan Li Gan, juga sering menjadi sasaran serangan verbal Zhao Chen. Makna di balik kata-kata tersebut, tidak lebih dari itu mereka adalah orang-orang dari dua dunia. Jika Anda tidak dapat mengontrak hewan peliharaan yang kuat, Anda tidak akan dapat memasuki lingkaran inti dari Beastmastering Alliance di masa depan. Saya hanya bisa menjadi Beastmaster persiapan setengah hati selama sisa hidup saya. Pikirkan ini. Qiao Bai menggelengkan kepalanya. Pada usia 17 tahun, dia tidak mengambil hati sampah-sampah ini, dan sekarang dia bahkan tidak peduli apa yang orang-orang katakan. Qiao Bai, ayah akan mengatakan yang sebenarnya, jangan ragu untuk berdebat dengan saya. Ini berita terkini. Li Gan, oke. Lihat aku menggunakan keahlian khususku untuk mengalahkannya sampai mati hari ini. Dengan kata-kata akurat Qiao Bai, Li Gan membunuhnya dengan agresif. Kaum muda penuh energi gelombang. Dia tidak akan berpartisipasi. Sambil menggelengkan kepalanya, Qiao Bai meletakkan ponselnya dan menatap Xiao Wu, yang sedang tidur di Zhengxiang dan membalikkan badannya sendiri. Dengan kekuatan dan keterampilan Xiao Wu saat ini, dia memang bisa membawa Xiao Wu ke pusat pertempuran untuk mencobanya. Sehari sebelum Qiao Bai akan membawa Xiao Wu ke pusat pertempuran, dia menerima panggilan suara dari Qi Yue lagi. Wu Ho, hebat. Firefox kecil akhirnya mempelajari keterampilan baru. Qi Yue begitu bersemangat di ujung telepon hingga suaranya tercekat oleh isak tangis. Yang pertama, ini adalah keterampilan pertama yang dipelajari Firefox kecil atas inisiatifnya sendiri. Qi Yue menyeka air mata kegembiraannya dan dengan gembira berkata kepada Qiao Bai di telepon, aku akan membawa rubah api kecil kepadamu sekarang. Kamu harus memperhatikan baik-baik kemajuan rubah api kecil. Qiao Bai dengan cepat menolak, saya akan pulang kerja. Apakah Anda di sini untuk meminta saya bekerja lembur? Tunggu saja sampai besok. Besok adalah akhir pekan. Kamu punya hari libur. Jangan kira aku tidak tahu. Qi Yue berteriak marah pada Qiao Bai. Anda dapat melihat bahwa wanita tertua sangat marah. Qiao Bai menghela nafas. Wanita tertua berkata bahwa angin itu seperti hujan,
karena dia ingin meningkatkan keterampilan rubah api kecil. Qiao Bai berkata dengan tenang, saya akan membawa Xiao Wu ke pusat persiapan untuk pertarungan Beastmaster besok. Anda bisa ikut dengan saya. Mendengar ini, suara Qi Yue tiba-tiba menjadi lebih pelan. Kamu ingin membawa Xiao Wu ke pusat pertempuran. Itu hubungan yang hebat. Kamu ingin mencari saingan, kan? Aku akan melakukannya. Aku akan membiarkan rubah api kecil melawan Xiao Wu-mu. Kata Qi Yue tidak sabar. Ying Ying gelombang Ying Ying Ao gelombang. Rubah api kecil yang dipeluk Qi Yue mendengar percakapan antara Qi Yue dan Qiao Bai, dan juga mengeluarkan suara antisipasi. Kurangnya lawan. Dia bisa. Qi Yue selalu suka berkelahi, dan rubah api kecil tidak pernah takut berkelahi. Sekarang Little Firefox telah mempelajari keterampilan baru, Qi Yue dan Little Firefox ingin pamer. Oke. Aku akan menemuimu di pusat pertempuran Beastmaster persiapan di kota pada jam 9 besok pagi. Kamu datang pagi sekali. Qi Yue, yang mengenakan kuncir kuda tinggi dan rompi olahraga serta rok pendek, tampak awet muda dan energik. Dia berdiri di depan Qiao Bai dengan tangan di pinggul dan menyapa Qiao Bai dengan lantang. Lin Weiwei, yang mengenakan gaun biru muda selutut di sebelahnya, mengerucutkan bibirnya dan tersenyum tipis, dengan sedikit rasa malu dan malu. Maaf, kami terlambat. Jika kamu laki-laki, jangan khawatir. Ini hanya terlambat 20 menit, kata Qi Yue dengan mata besar terbuka. Qiao Bai menghela nafas, saya tidak mengatakan apa-apa. Andalah yang bergegas menyelesaikan semuanya segera setelah Anda muncul. Qi Yue mendengus 2 kali dan berhenti bicara. Melihat waktu, sudah hampir pukul 9.30. Qiao Bai memandang kedua gadis di sampingnya, apakah kamu sudah makan? Qi Yue dan Lin Weiwei menggelengkan kepala. Ini adalah hari libur, jadi siapa yang bangun pagi-pagi sekali? Dan, sarapan. Bukankah seharusnya makan 3 kali sehari adalah makan siang, makan malam, dan camilan tengah malam? Ayo sarapan dulu. Lalu kita masuk setelah menyelesaikan masalah ini. Qiao Bai mengatur perjalanan dengan lambaian tangannya. Qi Yue dan Lin Weiwei tidak keberatan, mereka mengangguk dengan jujur dan mengikuti Qiao Bai bergandengan tangan. Ketiga orang itu sama sekali tidak memperhatikan mata di sekitar mereka yang penuh dengan rasa masam, iri hati, dan kebencian. Seorang pemuda tampan mengajak 2 gadis muda dan cantik dengan gaya yang sangat berbeda untuk makan di pintu pusat pertempuran. 2 gadis cantik yang penurut dan penurut. Mata para pemuda yang datang sendirian untuk bertarung dengan hewan peliharaan mereka menjadi merah. Brengsek, uang tunai yang penuh kebencian. Dan ada 2. Mengapa harus dia? Mereka bahkan belum memilikinya. Qiao Bai tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Bahkan jika dia tahu, dia mungkin hanya akan memberi mereka senyuman. Setelah sarapan, Qiao Bai membawa Qi Yue dan Lin Weiwei ke pusat pertempuran. Tempat pusat pertempuran jauh lebih besar dari yang dibayangkan Qiao Bai. Pusat pertempuran memiliki 2 lantai. Lantai pertama terbuka dan memungkinkan orang untuk mengunjungi beberapa tempat pertempuran. Beastmaster persiapan hanya perlu menunjukkan kartu identitasnya untuk bertarung secara gratis. Di auditorium sebelahnya ada orang-orang biasa yang membeli tiket. Lantai 2 adalah tempat pertarungan pribadi yang memerlukan reservasi terlebih dahulu. Biayanya tidak murah, tapi tidak terbuka untuk umum. Hanya kedua belah pihak yang berhak mendatangkan orang. Qiao Bai memilih ruang terbuka di lantai pertama. Banyak orang melihat Qiao Bai berjalan bersama 2 gadis, dan mereka sangat ingin datang dan bertarung dengan Qiao Bai. Qi Yue berdiri lebih dulu. Ayo, Firefox kecil dan aku sudah menantikannya sepanjang malam. Bab 23, Pertempuran Pertama, Xiao Wu vs Xiao Firefox. Para lajang yang ingin memamerkan keterampilan mereka di depan para gadis menghela nafas. Mengapa? Hampir tanpa diduga, pria ini tidak datang untuk membawa seorang gadis, tetapi membawa seorang gadis untuk berkelahi. Pada saat yang sama, saya merasa sedikit lega. Suasana hati para penonton masih sedikit halus.
Tidak, Anda mengundang gadis cantik untuk berkelahi. Apakah kamu benar-benar palsu? Ditatap oleh banyak orang, Qiao Bai, yang merasa kepanasan, diam-diam mengajukan tanda tanya. Apakah terlalu banyak orang yang menonton? Bukankah kalian semua di sini untuk bertarung? Sebelum Qiao Bai sempat memikirkannya, Qi Yue, yang sudah berdiri di lapangan kosong, berteriak dengan tidak sabar. Berhenti menggiling, Jijiji. Jika kamu takut, biarkan Wei Wei datang. Qiao Bai berjalan mendekat. Jika Anda tidak dapat memahaminya, lupakan saja. Yang terpenting saat ini adalah pertempuran di depan Anda. Untuk hewan peliharaan, hanya dalam pertempuran mereka dapat tumbuh lebih cepat, menjadi mahir, dan menguasai penggunaan keterampilan yang fleksibel. Qiao Bai berdiri di hadapan Qi Yue. Qi Yue meletakkan satu tangan di pinggulnya dan berkata dengan penuh semangat, Qiao Bai, apakah ini pertama kalinya kamu bertarung melawan Xiao Wu? Hehe gelombang, tapi jangan khawatir, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pelajaran pertama pertempuran harus diingat dengan kuat. Qi Yue selalu tampak memiliki peluang untuk menang, baik di dalam maupun di luar kata-katanya. Lin Weiwei mengepalkan tangannya dan menatap Qiao Bai dengan sedikit khawatir. Sekilas Qi Yue menyadarinya, Weiwei, bukankah kita harus bersama? Mengapa kamu mengkhawatirkan dia? Lin Weiwei, hei gelombang. Tersenyumlah malu-malu. Posisinya tidak tegas. Qi Yue tidak ingin marah pada sahabatnya, jadi dia hanya bisa memutar matanya ke arah Qiao Bai. Ayo, rubah api kecil dengan bulu halus dan lentur muncul di depan Qi Yue. Dengan sosok menawan dan imut, si rubah api kecil berjalan menuju area pertempuran di depan. Qiao Bai juga melepaskan Xiao Wu dari ruang kendali binatang. Xiao Wu, pergi ke sini. Qiao Bai menunjuk ke area pertempuran dengan garis putih di depan Xiao Wu. Ayo, aku serahkan padamu. Petik 2 tanda seru petik 2. Xiao Wu menatap matanya dengan tegas, melebarkan sayapnya, dan terbang dengan anggun, setengah terbang dan setengah mengepak ke area pertempuran. Bisa terbang atau tidak itu soal lain, tapi momentumnya harus mencukupi. Untuk sesaat, Qiao Bai ingin menutupi wajahnya. Puff! Lin Weiwei menutup mulutnya dengan jari putih rampingnya ketika Qiao Bai menoleh, tapi masih ada senyuman di matanya. Saya tidak dapat menahannya, saya benar-benar tidak dapat menahannya. Wasit yang telah lama berdiri di samping melangkah maju, binatang buas di kedua sisi sudah berada di tempatnya. Aturan kompetisinya adalah jika salah satu pihak secara sukarela mengaku kalah atau kehilangan kemampuan bertarung, pihak lain akan dinilai menang. Sekarang, 3, 2, 1, permainan dimulai. Saat wasit berteriak, mata Qiao Bai dan Qi Yue menjadi tajam. Pertempuran akan segera dimulai. Xiao Wu, mata elang. Mata kecil Xiao Wu, penuh semangat juang, menjadi berbeda saat kata-kata Qiao Bai jatuh. Tekanan berat sepertinya berubah menjadi kenyataan melalui matanya, menyerang rubah api kecil itu dengan keras. Tubuh rubah api kecil gemetar tak terkendali. Momentum yang sangat menakutkan. Qi Yue membuka matanya lebar-lebar karena terkejut, mata elang. Intimidasi dan paksaan seperti apa yang bisa dilakukan Eagle Eye? Dia tidak percaya. Untungnya, pengalaman bertarungnya yang kaya membuat Qi Yue tenang dengan cepat. Rubah api kecil, tutup matamu. Jangan lihat. Mata elang adalah mengintimidasi melalui kontak mata. Selama Anda tidak melihatnya, Anda bisa membuangnya. Suying, si rubah api kecil merendahkan suaranya dan memanggil. Ia berusaha keras mengendalikan tubuhnya, jangan lihat lagi. Tetapi begitu rubah api kecil muncul, dia ditangkap oleh Xiao Wu. Ketakutan yang luar biasa menyebabkan rubah api kecil kehilangan kendali dasar atas tubuhnya, dan bahkan tindakan sederhana menutup matanya menjadi sangat sulit. Para master anjing yang sedang menonton tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan seruan pelan. Asli atau palsu? Mereka awalnya tertarik dengan Qiao Bai dan kedua putrinya. Tanpa diduga, Qiao Bai datang bukan untuk menjaga adiknya, tapi untuk melawannya. Saya awalnya ingin pergi.
Mendengar bahwa ini adalah pertama kalinya Qiao Bai bertarung satu sama lain, mereka menjadi tertarik lagi. Kamu seorang pemula, tapi lawanmu adalah seorang gadis cantik dengan banyak pengalaman bertarung. Mereka menghormati Qiao Bai sebagai seorang pria. Tidak semua pria rela kalah dari seorang gadis. Ya, tidak ada yang percaya bahwa Qiao Bai, yang bertarung melawan Qi Yue untuk pertama kalinya, dapat mengalahkan Qi Yue. Belum lagi hewan peliharaan Qi Yue adalah rubah api kecil yang berharga. Peluang Qiao Bai untuk menang bahkan lebih kecil. Sampai Xiao Wu menggunakan mata elangnya, mereka semua membuka mulut karena terkejut, dan mereka semua membicarakannya, makhluk luar biasa macam apa ini? Apakah ada di antara kalian yang mengenalinya? Sulit dikatakan, kelihatannya seperti burung Cina, tapi bentuk dan warnanya tidak tepat. Mungkinkah itu burung Tiongkok yang bermutasi? Tapi burung Cina bisa terbang, tapi burung ini sangat bulat sehingga tidak bisa terbang. Siapa yang banyak bermutasi sehingga tidak bisa terbang? Mungkin arah mutasinya kurang baik, memperkuat aura dan menyebabkan cacat fisik. Begitu tebakan ini keluar, semua orang yang melihatnya tidak bisa tidak berpikir secara mendalam. Kedengarannya, ada benarnya. Sekarang mereka semakin enggan untuk pergi. Seekor burung Tiongkok yang kemungkinan merupakan burung Tiongkok yang bermutasi bertarung melawan rubah api kecil yang berharga. Siapa yang akan menang dan siapa yang kalah dalam sekejap menjadi tidak diketahui. Qiao Bai, yang berada di tengah pertempuran, tuli terhadap apa yang terjadi di sekitarnya dan tidak bisa mendengar suara lain sama sekali. Dia melihat ke arah rubah api kecil di seberangnya yang sangat terkejut-terkejut dan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Xiao Wu, patuk. Xiao Wu hanya memiliki satu keterampilan serangan. Baik Qiao Bai maupun Xiao Wu tidak akan melepaskan kesempatan menyerang yang diperoleh dengan susah payah. Tubuh Xiao Wu yang bulat dan gemuk tiba-tiba melompat keluar dalam sekejap. Secepat kilat hitam. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana Xiao Wu bertindak. Xiao Wu telah melompat ke belakang Firefox kecil itu, mengangkat paruhnya yang berwarna kuning cerah dan tampak belum dewasa, dan mematuk pinggang Firefox kecil itu dengan keras. Ying-ying-ao gelombang. Rubah api kecil menjerit melengking. Tubuhnya terjatuh ke tanah. Mata para penonton terbuka lebar, penuh rasa tidak percaya, bukan? Bisakah burung Cina yang bermutasi ini mengalahkan lawannya dalam satu gerakan? Firefox kecil, gulingkan tubuhmu dan buang. Qi Yue merasa kasihan pada rubah api kecil, tetapi pertempuran belum berakhir. Dia tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian, dia harus mengambil tindakan. Rasa sakit yang parah merupakan berkah tersembunyi bagi si rubah api kecil. Ini menghilangkan keterkejutan yang sebelumnya disebabkan oleh mata elang, dan dia bisa menggerakkan tubuhnya dengan bebas. Menahan rasa sakit yang hebat, rubah api kecil itu berguling-guling di tanah. Xiao Wu tidak memeriksanya, dan cakarnya tidak mencengkeram bulu rubah api kecil itu, sehingga rubah api kecil itu terlempar dari tubuhnya ke tanah. Bersalju, Firefox kecil. Bola api seukuran bola tenis meja menghantam Xiao Wu satu demi satu. Bab 24. Kelemahan aliran teoritis. Kukuler. Setiap bola api berukuran hampir setengah dari ukuran tubuh Xiao Wu. Xiao Wu berkibar dan berguling, dan bola api tersebut menghantam tanah membentuk lubang yang dalam dan hangus. Anda dapat melihat kekuatannya. Sulit menghindari serangan bola api. Serangan rubah api kecil belum berhenti. Serangan api. Rubah api kecil melangkah maju, mengangkat kepalanya dengan bangga, membuka mulutnya lebar-lebar, dan nyala api yang panas menyapu ke arah Xiao Wu. Xiao Wu, yang sedang menghindar dengan tergesa-gesa, tidak punya waktu untuk memperhatikan gerakan rubah api kecil itu. Dia langsung dikelilingi oleh api, mengelilingi dan melahapnya sepenuhnya. Xiao Wu tidak bisa menangis. Tetapi terlihat jelas betapa sakitnya Xiao Wu ketika dibakar oleh api yang panas, dan akhirnya jatuh ke tanah tanpa daya. Wasit mengambil keputusan tegas. Satu pihak kehilangan kemampuan bertarung, dan Firefox kecil menang. Api yang mengelilingi sisi Xiao Wu menghilang sepenuhnya.
Qiao Bai melangkah maju dan dengan lembut memegang Xiao Wu yang tak berdaya di telapak tangannya. Xiao Wu. Xiao Wu melebarkan sayapnya dan menepuk telapak tangan Qiao Bai sebagai tanggapan, menanggapi kekhawatiran Qiao Bai. Jangan memberi isyarat, tidak mati. Tinggalkan aku sendiri. Xiao Wu berbaring di telapak tangan Qiao Bai dan berpura-pura mati selama 3 kali berturut-turut. Melihat ini, Qiao Bai tidak bisa menahan tawa. Merasa gelisah, dia melihat lebih dekat luka-luka Xiao Wu. Luka-luka itu tidak seserius yang diharapkan. Ada sedikit bekas luka bakar di bulunya, tetapi tidak ada lagi luka di tubuhnya. Sejauh ini bagus. Ying Ying Ao gelombang. Rubah api kecil di sisi lain mengangkat kepalanya dengan bangga, mengeluarkan suara bangga yang benar-benar berbeda dari teriakan sebelumnya. Berjalan kembali ke Qi Yue dengan langkah elegan, dan mengangkat kepalanya seolah ingin disentuh dan dipuji. Jangan terlalu bangga. Qi Yue setengah membungkuk dengan cara yang lucu, dan mengusap kepala rubah api kecil itu dengan keras beberapa kali. Tepat sebelum rubah api kecil itu hendak marah, dia mengambil rubah api kecil itu dan berjalan ke Qiao Bai bersamanya. Apakah Xiao Wu baik-baik saja? Ayo kita pergi ke bengkel di sebelahnya untuk menangani luka-lukanya dulu. Qi Yue secara proaktif menyarankan, Xiao Wu sangat kuat. Dia menekan rubah api kecil itu dengan sangat keras pada awalnya. Ying 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 gelombang. Rubah api kecil mengeluarkan suara tidak puas, mengapa dia menyebutkan hal yang memalukan. Tidak apa-apa jika pada akhirnya kamu menang. Qi Yue menggosok kepala rubah kecil rubah api itu dengan keras beberapa kali lagi, tidak memanjakannya. Kamu tidak ingin melihat levelmu, lalu lihat level Xiao Wu, dan ini adalah pertama kalinya Xiao Wu bertarung, oke. Baiklah, menang itu tidak normal. Rubah api kecil masih tampak tidak yakin, menoleh dan menatap tangan terlipat Qiao Bai, tetapi tidak pada wajah Qi Yue. Lin Weiwei berjalan ke arah Qi Yue sambil tersenyum dan menyentuh kepala rubah api kecil dengan nyaman. Kamu sudah sangat kuat, rubah api kecil, kamu pantas dipuji. Tapi Xiao Wu juga sangat kuat, bukan? Rubah api kecil itu mencium Lin Weiwei, dan kemudian menunjukkan ekspresi puas. Ying Ying gelombang, sangat luar biasa. Ini hanya sedikit lebih buruk dariku. Xiao Wu, yang terbaring di tangan Qiao Bai dan berpura-pura mati, tiba-tiba menjadi gugup setelah mendengar teriakan rubah api kecil. Qiao Bai segera memperhatikan gerakan Xiao Wu, dan dengan cepat menggunakan sedikit kekuatan untuk menahan Xiao Wu di telapak tangannya. Jika tidak, Xiao Wu akan bergegas keluar dan melawan rubah api kecil itu lagi untuk hidup dan mati. Meski begitu, burung kecil itu tidak tenang, ia terus mengepakkan sayapnya. Qiao Bai merasa jika Xiao Wu tidak dapat berbicara, dia akan memarahinya dengan sangat kotor dan tidak menyenangkan. Katakan apa? Apa yang kamu bicarakan, rubah ekor besar? Xiao Wu menatap rubah api kecil itu dengan ekspresi serius dengan mata manik-maniknya yang gelap. Firefox kecil, tubuh lembut rubah api kecil itu segera menegang, seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas. Qi Yue memandang rubah api kecil di pelukannya dengan ragu. Qiao Bai juga dengan cepat menghibur Xiao Wu. Oke, jangan marah. Ayo kita pergi ke bengkel sebelah kita untuk mengobati luka kita dulu, oke. Beastmaster Battle Center secara alami sangat diperlukan untuk stasiun layanan pendukungnya. Ruangannya kecil dan dilengkapi dengan baik. Dengan bantuan peralatan medis canggih, binatang itu dapat diselamatkan bahkan jika binatang itu terluka parah sampai ia hanya menghembuskan nafas terakhirnya, napas. Belum lagi luka ringan pada Xiao Wu dan Xiao Hohu yang bisa disembuhkan dengan cepat. Qiao Bai dengan sabar menghiburnya untuk beberapa saat, lalu Xiao Wu menarik pandangannya, dan tubuh ketat Little Firefox perlahan mengendur. Qi Yue dan Lin Weiwei membawa Qiao Bai, yang baru pertama kali berada di sini, dan berjalan menuju stasiun layanan tanpa menoleh ke belakang. Para Beastmaster yang sedang mengawasi melihat ke belakang, dengan ekspresi kaget, bingung dan lengah di wajah mereka. Kau tak bilang, pertempuran terjadi berulang-ulang, dan mereka tidak bereaksi sama sekali. Berpikir bahwa Huan Yao akan kalah,
Huan Yao menunjukkan kekuatan khusus yang sepertinya telah bermutasi. Saya pikir Huan Yao lebih unggul dan akan menang. Dia tertangkap basah oleh serangan combo rubah api kecil itu lagi dan tidak mampu menahannya. Hilang. Mereka melihatnya dengan emosi yang nyata. Setelah pemukulan, kedua pria itu pergi tanpa berkata apa-apa. Siapa mereka? Seorang badut. Sekarang kita sudah putus, mungkin hanya pasangan muda yang bersenang-senang lagi. Mereka yang sedih bahkan lebih sedih lagi. Jadi mereka juga bagian dari permainan pasangan muda, kan? Proses pengobatannya sederhana. Sederhana seperti memasukkan gajah ke dalam kulkas. Buka, masukkan, tutup. Keluarkan setelah 3 menit. Luka pada Xiao Wu dan Xiao Hohu telah sembuh total. Biaya pengobatannya juga sangat murah. Mereka yang bisa bertarung di sini adalah master binatang cadangan, dan mereka juga menggunakan binatang yang dikontrak. Mereka masing-masing menerima 200 dari Qiao Bai dan 500 dari Qi Yue. Mengapa kamu menagih lebih banyak uang padaku? Qi Yue menunjukkan ekspresi tidak mengerti. Dia tidak peduli apakah itu uang atau bukan. Bukankah dakwaan umumnya didasarkan pada tingkat keparahan cederanya? Firefox kecilku menang, jadi cederanya pasti tidak separah yang dialami Xiao Wu. Anggota staf yang bertanggung jawab mengoperasikan peralatan perawatan mendengar hal ini dan menunjuk ke layar elektronik di atas ruang pemulihan. Ini menunjukkan bahwa merawat rubah api kecil menghabiskan lebih banyak energi, sehingga muatannya lebih tinggi. Adapun mengapa Firefox kecil pemenang mengkonsumsi lebih banyak energi, jangan tanya dia hanyalah pekerja biasa. Dengan mata penasaran dan bingung, Qi Yue memandang Xiao Wu, yang berdiri di telapak tangan Qiao Bai, tampak tidak senang dengan mata telanjang. Qiao Bai juga mengalami sedikit sakit kepala. Dibandingkan dengan luka ringan di tubuhnya, pukulan psikologis yang disebabkan oleh kegagalan pertempuran jelas lebih serius bagi Xiao Wu. Terutama, Xiao Wu sendiri memiliki karakter yang agak bangga. Memikirkan hal ini, Qiao Bai menghela nafas, tak berdaya dan geli. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai rambut kusam di kepala Xiao Wu beberapa kali. Penampilan Xiao Wu hari ini di luar dugaanku. Qiao Bai berkata dengan hangat. Dengan tambahan keterampilan alaminya, Xiao Wu menatap Qiao Bai dengan tatapan terkejut. Ia memiringkan kepalanya, kilatan cahaya berkedip di mata hitamnya. Tajam. Jika kuat, ia tidak akan kalah. Sungguh menakjubkan bahwa Qiao Bai selalu dapat memahami apa yang dipikirkannya. Bukan itu masalahnya. Kegagalan Xiao Wu ada hubungannya dengan saya. Qiao Bai tersenyum dan menganalisis Xiao Wu secara rasional. Pertama kali Xiao Wu diserang, saya tidak berpikir untuk meminta Xiao Wu menggunakan kekuatan perwalian. Hati, itu benar, salahku. Pada titik ini, Qiao Bai juga sedikit kesal. Hanya dengan mencobanya Anda akan tahu bahwa pertarungan sebenarnya tidak sesederhana yang dibayangkan. Ini berbeda dari game yang pernah saya mainkan sebelumnya. Pertarungan sebenarnya tidak berbasis giliran. Anda melakukan satu gerakan dan saya melakukan gerakan lainnya. Aku akan membunuhmu saat kamu sakit. Hal yang sama juga berlaku saat hewan peliharaan sedang bertarung. Seluruh proses dari saat Xiao Wu dirugikan dan diserang oleh bola api hingga saat dia diserang oleh api dari belakang pasti tidak memakan waktu lebih dari 30 detik. Qiao Bai, yang murni teoretis dan berorientasi pada permainan, tidak bereaksi pada saat itu, jadi Qi Yue mengambil kesempatan itu dan membunuhnya. Jika Anda seorang Beastmaster berpengalaman, jika Anda memanfaatkan kesempatan di tengah dan membiarkan Xiao Wu menggunakan Guardian Heart, Anda tidak akan pernah mudah dikalahkan oleh Xiao Firefox. Pertempuran ini membuat Qiao Bai menyadari kekurangannya. Tidak ada pengalaman bertempur yang cukup, dan kesadaran teoretis tidak dapat mengimbangi kecepatan pertempuran sebenarnya. Xiao Wu, bisakah kamu memaafkanku? Qiao Bai memandang Xiao Wu dengan tatapan meminta maaf, aku pasti akan memperbaikinya, dan aku tidak akan mengecewakan Xiao Wu lagi. Xiao Wu, 0v0. Xiao Wu merasa ada yang tidak beres, tapi Xiao Wu merasa tidak ada yang salah. Tetapi,
Xiao Wu melompat-lompat di telapak tangan Qiao Bai dan menginjak cekungan tulang selangkah Qiao Bai. Gelombang, memaafkanmu. Mari kita bekerja keras bersama lain kali. Kalahkan rubah ekor besar itu. Bab 25. Serangan pribadi. Xiao Wu menjadi hidup kembali. Ia menginjak bahu Qiao Bai, menempel di rambut Qiao Bai, dan memandang rubah api kecil dengan tatapan penuh semangat tinggi. Kali ini kalah, tapi pasti tidak akan kalah lain kali. Ia akan menjadi lebih kuat, begitu pula tuannya. Xiao Wuchao menyukai master binatang yang bisa menghiburnya dengan lembut. Qi Yue dan Lin Weiwei di sebelah mereka memandang Qiao Bai dengan aneh. Aku tidak menyangka kamu menjadi seperti ini, Qiao Bai. Qi Yue benar-benar ingin mengatakan, jangan terlalu menyayangi hewan peliharaanmu, atau kamu akan merusaknya. Dan begitu saja, dia menanggung semua kesalahannya sendiri. Entah kenapa, Qi Yue berhalusinasi adegan membujuk pacarnya. Kemudian Qi Yue menggelengkan kepalanya lagi. Tidak. Bagaimana mungkin Qiao Bai, seorang pria lajang, mendapatkan pacar? Kemudian Qi Yue menundukkan kepalanya dan mendengar suara senandung dari lengannya. Ying gelombang ying ying ao gelombang. Rubah api kecil memandang Qi Yue dengan mata sedih, seolah berkata, mengapa kamu tidak bisa selembut lawan bicara? Pikiran tadi langsung dibuang oleh Qi Yue, dan dia berbalik dan mulai berdebat dengan rubah api kecil. Jika aku lebih lembut padamu, kamu akan bisa melangkah di udara dan mencapai langit. Qi Yue tidak memiliki kesadaran ini sebelumnya, dia secara pribadi tidak suka melatih hewan peliharaan. Setelah kontrak dengan Huhu selama setengah tahun, Huhu berevolusi menjadi Firefox kecil dengan makan. Dia tidak mengharapkan begitu banyak bahan dan ramuan kelas atas yang dia masukkan ke dalam dirinya, dan tentu saja dia tidak berpikir untuk melatih rubah api kecil. Sampai setengah bulan ini, selama proses pelatihan dan bergaul dengan si kecil Firefox, Qi Yue akhirnya memahami kepribadian si manis kecilnya. Menyukai makanan dan bersenang-senang, tetapi tidak menyukai pelatihan. Pertempuran bergantung sepenuhnya pada bakat. Bagaimana jika Anda bisa lebih memanjakan Firefox kecil ini? Cepat atau lambat dia akan menjadi karakter tipe hewan peliharaan yang penyayang. Tanpa disadari, Qi Yue lebih ketat terhadap rubah api kecil dalam segala aspek selama periode ini dibandingkan sebelumnya. Rubah api kecil tidak terbiasa, dan Qi Yue juga tidak terlalu terbiasa tahap berjalan. Mereka harus beradaptasi lagi agar Qi Yue dan rubah api kecil dapat menemukan titik keseimbangan baru dan lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan mereka saat ini. Sambil berbicara, Qiao Bai membawa Lin Weiwei dan Qi Yue dan berjalan keluar. Weiwei, apakah kamu masih ingin bertarung? Qiao Bai memandang Lin Weiwei, yang tidak banyak bicara, dan bertanya sambil tersenyum. Lin Weiwei, baiklah. Pikirkanlah sejenak. Mari kita lupakan saja kali ini. Baru-baru ini, saya sedang melatih keterampilan saya dengan Mimi. Setelah saya lebih mahir, bolehkah saya meminta Anda untuk bertarung dengan saya lagi? Qiao Bai tidak keberatan, dan Xiao Wu terlihat sangat tertarik ketika mendengar ada peluang untuk bertarung. Kali ini ia kalah, jadi ia perlu berlatih keras saat kembali. Lain kali ia pasti bisa membawa Beastmaster untuk membunuh tanpa pandang bulu. Master binatang bertanggung jawab atas suara serak tersebut. Nona Xiao Wu lah yang bertanggung jawab atas pembunuhan acak itu. Qiao Bai sama sekali tidak memahami gagasan rumit ini. Dia masih mengobrol dengan Lin Weiwei tanpa berkata-kata. Di samping mereka ada Qi Yue dan rubah api kecil yang mengeluarkan suara berisik. Sosok tiga orang yang berjalan bersama sangatlah harmonis. Pada saat ini, suara bernada tinggi dan agak berminyak terdengar di telinga mereka bertiga. Qi Yue, bukankah kamu menolak undanganku hanya karena orang seperti ini? Langkah kaki Qiao Bai terhenti. Kebaikan. Sepertinya seseorang sedang melakukan ayam ginseng padanya. Begitu Qiao Bai mendongak, dia melihat seorang pria muda seusia dengan mereka berdiri di depan. Dia mengenakan setelan bermerek dan memiliki gaya rambut yang sangat trendy di atasnya.
Tapi, sedikit terlalu berkilau. Payet di baju, celana dan sepatunya terlalu mencolok dan menyilaukan, dan tidak ada yang berani mendekat dalam radius 1 meter dari tubuhnya. Kata-kata, saya kaya dan saya tidak boleh diganggu, tertulis di sekujur tubuhnya. Benar-benar berbeda dengan orang biasa seperti Qiao Bai yang setiap hari mengenakan kaos putih, jeans, dan sepatu kets. Selain wajahnya, ia berbaur dengan orang banyak. Saat Qiao Bai sedang melihat pria ini, dia juga melihat ke arah Qiao Bai dari atas ke bawah. Akhirnya, dia melihat ke arah Xiao Wu di bahu Qiao Bai. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi dia memasang ekspresi agak jijik di wajahnya. Sun Gou, apa urusanku denganmu? Qi Yue, yang baru saja berdebat dengan Little Firefox, mengakhiri pertengkaran dalam sekejap, memegang Little Firefox di satu tangan, dan berdiri dengan satu tangan di atasnya, panggul. Ada kemarahan yang tidak bisa diabaikan di wajah cantiknya. Apa yang kamu maksud dengan kalimat itu dan tatapan matamu itu? Baik Qiao Bai dan Wei Wei adalah temanku. Aku bisa bermain dengan siapapun yang aku mau, dan siapa yang lebih tua dari kamu. Qi Yue menjadi lebih marah ketika dia berpikir bahwa dia tidak memberitahu siapapun tentang rencana perjalanan hari ini. Sun Ze, apakah kamu mengikutiku? Apakah kamu mesum? Sun Ze menyilangkan tangannya dan berkata, sepertinya kamu masih tahu cara mengucapkan namaku. Aku bukan orang mesum, itu hanya kebetulan. Saat dia berbicara, dia merentangkan tangannya dan menunjukkan sikap arogan. Jika kamu memiliki kemampuan, tunjukkan buktinya. Kemudian Sun Ze berkata, saya tidak keberatan dengan Nona Vivi, tapi orang ini. Matanya mengamati tubuh Qiao Bai lagi. Huan Yao yang bermutasi. Bukankah orang ini adalah pria hebat yang kamu temukan yang dapat membantu Firefox kecilmu berevolusi? Saat dia mengucapkan beberapa kata terakhir, suaranya menjadi aneh. Haha, sekilas, dia terlihat seperti anjing lokal yang tidak punya uang dan tidak mampu memelihara hewan peliharaan yang bermutasi. Qi Yue, kamu tidak benar-benar tertipu, kan? Aku sudah bilang sebelumnya bahwa jika kamu mengikutiku dengan setia, aku pasti bisa membuat rubah api kecilmu berevolusi. Mungkin aku juga bisa memberikan pilihan yang lebih berbeda pada rubah api kecilmu. Kebaikan, pilih yang lebih berbeda. Mendengar ini, Qiao Bai tiba-tiba menjadi tertarik. Sekilas dia bisa tahu bahwa Sun Gou ini, tidak, Sun Ze, menyukai Qi Yue. Benci padanya. Baiklah, Qiao Bai bisa mengerti. Meskipun dia tidak menyadari Qi Yue, penampilannya yang tampan membuatnya menjadi musuh alami di mata pria selama masa pacaran. Hanya saja Qiao Bai tidak tertarik dengan cinta dan kecemburuan seperti ini antara pria dan wanita. Miliki waktu ini, dia sebaiknya mengajak Xiao Wu keluar untuk mendapatkan lebih banyak sinar matahari dan membiarkan Xiao Wu mandi di bawah sinar matahari. Tetapi, apa maksud kalimat terakhir itu? Qiao Bai tidak bisa tidak memikirkannya. Pilihan yang berbeda seharusnya mengacu pada jalur evolusi baru, bukan? Adakah yang mengetahui bahwa rubah api kecil mungkin memiliki jalur evolusi baru? Bukan tidak mungkin. Evolusi hewan peliharaan selalu menjadi profesi yang sangat populer dalam 200 tahun terakhir ini. Inilah sebabnya Presiden Huang memberi penghargaan kepada Qiao Bai, penemu evolusi serangga madu, dan membuka pintu belakang. Wajar jika profesor lain sedang mempelajari arah evolusi Firefox kecil. Lagi pula, hampir setiap makhluk luar biasa memiliki lebih dari satu lembaga penelitian yang mengeksplorasi, meneliti, dan mempelajari kemungkinan jalur evolusi lainnya. Paling banyak, inilah yang diungkapkan Sun Ze dalam kata-katanya. Mungkinkah arah evolusi baru dari Firefox kecil akan segera diteliti? Sambil memikirkannya, Qiao Bai keluar. Agak bising, laki-laki yang selalu mengganggu perempuan sangatlah miskin. Dengan kata-kata ini, Qiao Bai pergi tanpa menoleh ke belakang. Tidak mudah baginya untuk terlibat dalam masalah emosional orang lain, jadi mengapa tidak mengajak Xiao Wu berjemur di bawah sinar matahari? Qi Yue, aduh, Qiao Bai, apa yang kamu lakukan?
Melihat Qiao Bai berbalik dan pergi, Qi Yue berteriak keras, mengangkat kakinya dan mengejarnya. Sun Ze ingin menghentikan Qi Yue. Begitu dia mengangkat kakinya, dia memikirkan apa yang dikatakan Qiao Bai, dan tubuhnya langsung menegang. Rumput, siapa pria tanpa karakter? Tanpa memeriksa siapapun, Qi Yue dan Lin Weiwei menghilang tanpa jejak. Saat kami keluar, matahari sedikit lebih terang. Qi Yue dan Lin Weiwei sama-sama mengangkat payung. Hanya Qiao Bai dan Xiao Wu yang berjalan di bawah sinar matahari, sepertinya tidak bisa merasakan kompor besar di atas kepala mereka. Qiao Bai, jangan marah. Qi Yue ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menahan kalimat ini. Orang itu Sun Ze adalah seekor anjing. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jangan lakukan itu karena kata-katanya. Mendengar ini, Qiao Bai memandang Qi Yue dengan ragu. Marah. Saya tidak marah lagi. Qi Yue tidak mempercayainya, tetapi ketika kamu mengatakan itu dan segera pergi, bukankah itu hanya karena kamu marah? Lin Weiwei mengangguk ke samping, dia juga salah satu orang yang mengira Qiao Bai marah. Bagaimanapun, orang normal akan marah ketika mendengar apa yang dikatakan Sun Ze, tidak terkecuali Qiao Bai. Qiao Bai, yang memahami apa yang mereka pikirkan, tersenyum tipis dan berkata dengan senyuman tenang, saya benar-benar tidak marah. Tidak ada gunanya marah pada pria yang tidak bisa berbicara bahasa manusia, kan?